sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di ruang Zoom ini. Terima kasih beribu atas kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu malam ini. Sungguh sangat membahagiakan kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kami dari Serenity Wellness Home atau kita sering sebut SWH sebagai pusat pengolahan pribadi holistik yang memberikan layanan aneka terapi yang dibutuhkan oleh kita semua seperti hipnoterapi, ABK, grafologi, numerologi, dan lain-lain. Nah, malam ini kita dapat menandakan webinar ini karena dukungan dari EduTrako. EduTrako itu mempunyai founder yaitu Bapak Fidelis, memberikan layanan aneka training karena Pak Fidelis ini adalah trainer nasional maupun internasional. Jadi EduTrako menaungi lembaga Pak Fidelis. Lalu didukung juga oleh Natalia Institute, yaitu foundernya Bu Natalia yang akan menjadi narasumber malam ini. Beliau adalah trainer untuk calon hipnoterapi, juga sebagai terapis sejak tahun 2000-an. Lalu juga hadir di sini moderator kita Bilait, dari Bilait, yaitu foundernya Bu Tami. Baik, kita akan mulai dengan acara awal yaitu sambutan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, kita akan berdoa secara Kristiani. Bagi yang beragama lain bisa memakai keyakinan masing-masing. Mari kita mulai doa dengan cara dan keyakinan masing-masing. Doa kita mulai dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini. Engkau berkenan hadir melalui semua peserta yang malam ini Engkau gerakkan hadir di tempat ini. Kami juga bersyukur atas kehadiran dan kesediaan dari dua narasumber kita serta moderator yang Engkau gerakkan dengan hati sehingga mereka berkenan hadir bergabung bersama kami akan berbagi beberapa hal yang berguna bagi kami. Berkati juga semua orang yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang akan hadir supaya mereka selalu dalam berkat-Mu, sehat, sejahtera, dan penuh damai. Berkatilah acara malam ini supaya semua signal acara dan hal-hal yang kami perlukan dapat berjalan dengan baik karena Engkau berkenan menemani kami semua. Engkau berkenan menemani para narasumber yang akan berbagi malam ini. Engkau juga menemani moderator kami yang akan memandu acara malam ini. Terima kasih atas segala hal yang boleh kami terima, kebaikan, kesejahteraan, perlindungan, keselamatan, dan sebagainya. Seluruh acara ini kami persembahkan kepadamu, temani kami dalam proses malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, acara segera kita mulai dengan acara pembukaan yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Kasih Nowiretno yang akan dipimpin oleh beliau sendiri, yaitu Ketua Yayasannya, Ibu Sisilia Retno Widayanti. Kami persilahkan ruang virtual ini kepada Ibu Retno. Kami persilahkan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Salam bagi semuanya. Selamat datang di kegiatan webinar dari Serenity Wellness Home untuk webinar sesi kedua. Saya Sisilia Retno Widayanti. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Serenity Wellness Home, terutama atas dukungan dari para pembicara hari ini yang telah berkenan untuk bergabung dan memberikan pendampingan kepada kita semua di webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Fidelis Waruwu, MSc, ID, selaku pembicara pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Natalia Sunaidi yang juga seorang hipnoterapis. Terima kasih juga kepada Ibu Tami yang hari ini juga berkenan membantu SWH menjadi moderator pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh tim SWH
ada Ibu Astuti yang menjadi MC pada malam hari ini, ada Bapak Ari Kukuh yang menjadi IT, kemudian ada Mbak Farhana sebagai admin, kemudian ada healer kami, Ibu Irin, ada juga Ibu Yanti, dan juga ada Bapak Iksan. Mereka semuanya adalah tim dari SWH, termasuk juga Ibu Tami yang tergabung di dalam Serenity Wellness Home. Untuk selanjutnya, silahkan kegiatan acara ini kita lanjutkan dan kita mulai, dan secara resmi saya buka. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Selanjutnya kita akan memasuki acara utama yaitu webinar dengan tema adiksi game dan solusi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu moderator kita malam ini yaitu Ibu Tami. Kepada host mohon bantu untuk share screen ya CV-nya Ibu Utami Mulyawati. Baik, moderator kita malam ini adalah Ibu Utami Mulyawati. Apakah sudah hadir di ruang Zoom ini? Sudah hadir, Bu. Selamat Oh, baik. malam. Terima Selamat malam kasih. semuanya. Terima kasih Bu Tami. Bu Tami adalah moderator kita malam ini dengan nama lengkap Utami Mulyawati. Sering namanya dikenal dengan Coach Tami, MM, ACMC, CHT, dan CGA yang membuka layanan jasa sebagai Personal Development and Awakening Life Coach, HR Consultant and Trainer, Soul Hypnotherapist, Grafologi, dan Numerologi. Jadi banyak layanan yang beliau sampaikan di dalam foundernya Be Light, sebagai founder Be Light. Be the Light, oke? Be the Light ya, oke, dikoreksi, terima kasih. Baik, selain itu, Coach Tami ini telah menulis 3 buku juga yang sudah terbit. Berbagai sertifikat beliau peroleh diantaranya ACMC Meta Coach, Neurosemantic Master NLP Practitioner, Certified Graphology Analyst, Mastery Numerology, The Power of Numbers, and Certified Hypnotherapist, dan lain-lain. Masih banyak sertifikasi yang beliau peroleh sebagai terapis. Nah, selanjutnya saya persilahkan Ibu Tami untuk bisa memulai webinar malam ini. Ruang virtual ini kami serahkan kepada Ibu Tami sepenuhnya. Terima kasih, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih kepada Serenity Wellness Home yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di sini, membantu menjadi moderator acara ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik ya. Oke, mari kita mulai acara malam ini. Sebelumnya, tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Tuti ya, pembicaranya malam ini ada 2 orang. Nah, pembicara kita yang pertama yang sudah hadir bersama kita ini Pak Fidelis ya. Saya mau selamat malam Pak Fidelis. Salam kenal, belum kenal ya dengan saya. Iya, selamat malam Ibu Tami, selamat malam Ibu Coach ya. Ya, oke. Sebelum Pak Fidelis saya berikan kesempatan untuk men-sharing, izinkan saya memperkenalkan dulu CV-nya Pak Fidelis ya kepada para hadirin di sini. Oke, Pak Fidelis ini sangat senior sekali ya di bidang pengembangan SDM ya, Pak. Pak Fidelis ini seorang founder ya. Ya, beliau mendirikan education training dan consulting di Jakarta. Jadi kegiatannya sekarang ini banyak memberikan training, terutama di MBTI, DISC, corporate culture ya Pak ya. Lalu juga ada healing 8 stages of life. Ya, kemudian juga ada innate talent assessment dan behavioral assessment. Kebetulan saya orang HR background-nya, jadi saya sangat familiar nih Pak dengan bidang-bidang ini. Oke, Pak Fidelis ini background-nya adalah beliau pernah menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, ya, dan juga pernah menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan.
lahirnya di Nias ya Pak ya. Tanggal lahirnya saya nggak sebutin biar jadi rahasia Iya, Bu, aja betul. ya. Iya, iya. Oke. Nanti banyak yang kirim hadiah, Bu. Oh iya. Nanti kalau mau dihitungin numerologinya boleh Pak, nanti saya hitung. Oh Hmm, ya, baik, Bu. Baik ya. Terima kasih. Oke, Pak Fidelis ini S1-nya ada 2 ya Pak, Sarjana Filsafat Iya, dari Unika iya. Santo Thomas Medan dan juga dari Bachelor in Science of Education dari Universitas Salesiana di Roma, Italia. Jauh banget ya Pak ya Iya, kuliahnya. Sampai S2 ya Pak di sana ya, Master in Science iya, of sampai S2 Education. ya. Ya, Of Education ya, Bu. oke. Sertifikasi Bapak juga banyak. Ini mungkin sebagian Iya, aja yang ditampilin ya Pak. iya, Sertifikasi formasi kepribadian, kemudian Bapak Fidelis juga mempunyai sertifikasi Aduh, Trainer Living sebenarnya Values, kemana sih? ya, kemudian juga memiliki sertifikasi MBTI itu yang tadi ya, MBTI, lalu iya, sertifikat DISC, DISC Profile, dan certified juga sebagai trainer leadership John Maxwell Team. Ya, kemudian ya kira-kira itu ya Pak ya dari sebagian dari sertifikasi Bapak yang pasti banyak banget gitu ya Pak. Oke, untuk menyekat waktu iya, iya, silahkan kami persilahkan kepada Pak Fidelis untuk mulai iya, men-sharekan materinya. iya. Silakan Pak. Oh Baik. ya, sebentar, Iya, sebentar terima Pak. kasih. Saya mau umumkan dulu, maaf, mohon maaf. Nanti kalau ada Iya, yang mau bertanya iya, boleh ya Pak, selama Bapak menyampaikan boleh, materi. Tapi boleh. nanti disampaikan lewat chatting ya, supaya tidak mengganggu Iya, baik, baik. jalannya ini ya. Oke, baik Pak. Mohon maaf, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Tami. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu semua. Kalau koneksi Boleh Iya, dicoba Pak. bicara dulu Pak. Ya, Ah, ya lebih ya lanjut oke lagi baik. dulu. Ah, oh ya ya baik. Ya yang penting suaranya jelas ya. Oke. Saya ulangi dari awal Bapak Ibu. Nah, itu dari penelitian kalau kita sering menonton atau menggunakan gadget untuk menonton video atau main game, itu rupanya lebih dari 3 jam itu berdampak pada sistem saraf di otak kita. Membuat sistem saraf kita itu menjadi sangat sensitif terhadap stimulasi yang tinggi. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita main game itu atau melihat video TikTok, itu kan ada sensasi. Itu kita gembira, berubah suasananya, kita merasa apa merasa excited, itu senang ya kan, ada perasaan-perasaan tertentu. Nah itu selama 3 jam dalam satu hari kita rasakan terus-menerus, itu rupanya meninggalkan di dalam memori kita itu sesuatu muatan di sistem saraf sehingga membuat kalau kita 3 jam sehari di dalam waktu 1 minggu 14 hari kemudian 21 hari 1 bulan itu sudah terbiasa sistem saraf kita itu untuk menerima terpaan stimulan itu baru kita merasa excited. Nah itulah orang mulai kecanduan. Berarti kalau misalnya kita membaca itu otomatis stimulasi di otak kita itu sangat rendah. Maka biasanya anak-anak kalau mulai mengerjakan PR, itu mulai mereka seperti tidak ada tenaga, seperti mau mengantuk, bosan, dan mungkin bisa tertidur. Karena apa? Karena sistem sarafnya selama ini selalu distimulasi secara apa namanya ini secara bombastis, secara terus-menerus dengan tingkat level intensitas yang tinggi. Nah, jadi begitu nanti berubah. Makanya kalau misalnya kita menonton film, selesai kita menonton film, itu kita berubah tiba-tiba harus kerjakan PR atau apa, itu enggak bisa. Enggak ada semangat untuk perubahan itu. Maunya dulu kita ngomong, kita apa, untuk penyesuaian. Nah, bayangkan kalau misalnya putra-putri kita, atau kita sendiri juga orang dewasa,
itu rata-rata 3 jam dalam sehari, itu melihat TikTok, melihat video-video, menonton drama Korea, ya kan, drakor dan sebagainya, itu sudah terbiasa otak kita. Ini yang disebut dia sudah ketagihan atau kecanduan. Berarti sebenarnya kecanduan itu terjadi karena proses pembiasaan stimulasi di otak, di sistem saraf. Nah, persoalan sekarang banyak anak-anak itu tidak bisa mengisi waktu luang selain main game atau melihat video atau melihat TikTok atau berubah itu sampai ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Itu sudah terbiasa begitu. Nah, itu dari rata-rata menurut penelitian APA, America Psychologist Association, itu lebih dari 3 jam sehari itu berpotensi akan kecanduan. Berarti kalau 2 jam itu mungkin masih bisa normal. Tetapi kalau 3 jam, apalagi lebih dalam sehari, dan itu terjadi selama berbulan-bulan, itu akan otomatis teradiksi atau otaknya sudah merasa kecanduan. Tidak ada itu seperti ada sesuatu yang kurang. Nah, sama seperti orang yang kalau selesai makan butuh merokok, ya kan? Jadi ini sudah kecanduan. Otomatis selesai ini harus main game, harus nonton film Korea, harus main game dan seterusnya. Nah, sekarang sudah Pak, kita tahu. Pak, mohon maaf Ya, Pak, saya interupsi. Ini kayaknya boleh. udah jelas Pak, Bapak udah jelas. Ya. Boleh dicoba share screen-nya Pak. Oh Tadi ya, ya. ini, soalnya suaranya Iya, udah iya. jelas nih. Ada Iya, yang iya. kurangnya. Ya, boleh dicoba Pak. Tidak masalah sih Bu, karena hanya satu gambar juga itu tidak Oh apa-apa yang ya, apa yang saya bisa buat apanya ya. oh Jadi ya, oke, oke. ya, ya lebih bagus kita jelas yang ini. Ini pakai data saya, Bu. Jadi mungkin lebih bagus. Nah, Oke, berarti baik Pak. Bapak dan Ibu, kalau mau kita membuat supaya anak-anak itu atau kita lepas dari adiksi itu, maka harus ada kegiatan yang membuat kita membiasakan kebiasaan baru. Nah, itu dari hasil penelitian. Berarti kalau misalnya anak-anak itu sudah pulang sekolah, lalu pasti dia ke kamarnya, lalu terus main game, ya kan? Sesudah main game beberapa jam, baru dia mengerjakan PR. Menurut dia, sebenarnya yang terjadi ialah dia tidak bisa mengerjakan PR. Kenapa? Karena itu sensasi game itu terlalu tinggi sensasinya, tiba-tiba dia sensasinya menjadi nol karena harus mengerjakan PR. Itu pasti mengantuk. Nah, supaya dia tidak mengantuk, maka dia main game lagi, ya kan? Nah, berarti kalau begitu sebenarnya anak ini tidak bisa dikeluarkan dari kecanduan itu. Berarti harus kita membuat sesuatu yang merubah habitnya. Apa misalnya sesuatu itu? Nah, ini yang dibuat dari hasil penelitian. Berarti pertama-tama dulu ditemukan apa sebenarnya yang paling disukai oleh anak itu. Apa passionnya. Apa yang betul-betul kalau dia lakukan, dia positif, itu sesuatu membuat dia merasa bangga, merasa diapresiasi oleh orang, ya kan? Nah, untuk itu mereka membuat misalnya dilihat anak ini sangat bagus kalau dia tampil menari atau main drama atau macam itu. Maka anak-anak ini dikumpulkan khusus yang punya hobi mengenai drama, ya kan? Begitu pulang sekolah, mereka langsung ada kegiatan untuk latihan. Nanti mereka akan menampilkan ini di satu saat tertentu di mana kumpul semua teman-temannya, kumpul juga orang tuanya, mereka melihat juga tampilan mereka dan mereka diapresiasi. Sehingga akhirnya kegiatan ini betul-betul memberikan rasa puas, rasa bahagia.
Nah, di celah-celah itu mereka mengambil waktu setengah jam untuk belajar bersama. Jadi mereka belajar. Jadi dibuat dulu pembiasaan. Nah, hasil dari belajar mereka ini juga diapresiasi oleh guru karena mereka bagus. Nilai-nilainya, akademiknya juga bagus. Nah, ketika ada itu menikmati kepuasan, kebahagiaan baru itu yang bermakna, maka otomatis dia tidak ada waktu untuk melihat berjam-jam gadgetnya atau bermain TikTok atau tadi berapa itu main gadgetnya. Akibatnya anak ini menjadi terbebas dia perlahan-lahan karena menemukan hobi baru yang lebih produktif. Nah, khusus untuk anak-anak yang mempunyai bakat entrepreneur, mereka dilatih untuk menyusun program bisnis. Itu bagaimana mereka menganalisa pasar, kemudian membuat produk, kemudian menjual itu, baik itu secara online maupun juga ke teman-temannya dan seterusnya. Sampai itu bisa menghasilkan uang. Dan mereka bangga dengan itu. Selalu di celah-celah itu karena belajar itu tidak harus dia non-stop. Yang penting dia setengah jam, tetapi kalau dia berkualitas, anak-anak itu masuk kok pelajarannya. Yang penting mereka paham, bukan soal lama waktunya. Nah, itu sudah diuji cobakan ini bagi anak-anak yang kecanduan game. Jadi mereka masuk di kelompok-kelompok. Jadi anak-anak itu tidak bisa dibiarkan mereka sendirian. Karena kalau sendirian, kemungkinan besar mereka akan mencari lagi sensasi yang membuat mereka senang. Nah, tetapi ketika mereka di dalam kelompok, ada misalnya pekerjaan project, di situ juga ada permainan, ada game, di mana mereka juga ngomong, diapresiasi oleh temannya. Jadi mereka mendapat reward yang juga bahagia, sensasi yang membuat mereka bermakna, berarti. Nah, demikian anak-anak yang bagus coding, yang bagus sekali di programming, itu mereka ditantang untuk membuat website sekolah atau website untuk jualan yang bisa digunakan oleh teman-temannya. Jadi mereka tim. Jadi semua anak-anak ini disalurkan sesuai bakatnya. Berarti bukan les menurut kemauan orang tua yang sebenarnya anaknya tidak menyukai, ya kan? Jadi bakat anak-anak ini disalurkan, energi mereka disalurkan, mereka menemukan passionnya, mereka menemukan kebahagiaannya di situ, otomatis mereka juga menggunakan itu secara positif. Nah, tentu di sini ini perlu bimbingan. Perlu bimbingan orang tua atau bimbingan guru yang bisa mengelompokkan anak-anak ini. Nah, ada juga anak-anak yang memang kegemarannya itu memasak, membuat kue, membuat apa, maka ini juga disalurkan. Jadi mereka dibimbing oleh orang-orang yang profesional dan mereka menghasilkan. Nah, ini yang membuat mereka bisa bisa dikader untuk membuat usaha kecil-kecilan, ya kan? Dan anak-anak ini menemukan harga dirinya, dia merasa lebih percaya diri karena bisa dia membuat sesuatu yang diapresiasi oleh papa mamanya juga, oleh teman-temannya, dan oleh yang lain. Jadi ada yang memang khusus untuk modern dance. Jadi semua hal-hal ini dikelompokkan. Jadi yang paling penting prinsipnya ialah bagaimana kita bisa menemukan kegiatan yang produktif, menyalurkan bakat anak, dia senang, akhirnya dia membuat habit yang baru atau kecanduan yang baru, tetapi lebih positif. Sehingga ada juga anak-anak yang tadi itu entrepreneur, itu akhirnya mereka bilang, apa perlu lagi sekolah? Ini saya sudah bisa dapat duit. Ini lebih bagus saya usaha saja ini, ya kan? Nah, di situ harusnya ditingkatkan lagi. Oh, kita perlu mempelajari teori supaya kita bisa menganalisa, membuat lagi, menggandakan kemampuan bisnis kita. Nah, itu di sini pembimbingnya membawa mereka tahap demi tahap sampai akhirnya diarahkan mereka sesuai dengan
minatnya. Maka ini yang saya lihat dalam materi sekolah kita, kurikulum yang di baru-baru ini, kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak hanya memilih pelajaran yang bagi dia menarik. Jadi kalau dia tidak tertarik kimia, tidak perlu dia belajar kimia, ya kan? Kalau dia tidak tertarik belajar fisika, tidak perlu. Dia ditanya mau menjadi apa? Saya mau menjadi bisnis. Ya udah, kalau begitu kamu juga biologi pun tidak perlu. Kamu belajar yang kamu senang. Ini dikatakan kurikulum Merdeka. Saya membaca arah pemerintah sudah mulai mengarahkan supaya anak-anak itu betul-betul menemukan apa sebenarnya jati dirinya, apa sebenarnya yang menjadi passionnya. Jadi ini juga yang dikatakan oleh orang-orang Jepang, ikigainya. Jadi passionnya itu dibutuhkan juga oleh orang, dan karena orang membutuhkan, dia bisa berkarya untuk itu, dibayar. Berarti itu menjadi juga penghasilannya, sumber penghasilannya. Berarti sebenarnya tidak perlu anak-anak kita itu semua mesti mereka juara di matematika, juara sebuah fisika. Hanya karena orang tuanya mau anaknya menjadi dokter, ya kan? Nah, ini kadang-kadang frustrasi seperti itu, akhirnya anak-anak itu malah tidak menemukan apa-apa mengenai minatnya, mengenai bakatnya, dan apa akibatnya? Tidak suka dia juga pelajaran ini, pelarian, lari ke gadget, mulai dengan apa, lalu akhirnya mereka teradiksi ke bagian ini. Maka berarti kita bisa simpulkan, berarti sebenarnya kalau begitu, putra-putri kita bisa kita keluarkan mereka dari adiksi gadget kalau kita menemukan apa sebenarnya yang sumber yang membuat dia bisa bahagia. Bisa dia senang karena itu adalah bakatnya, kita mendukung dia ke sana sehingga itu bisa menjadi profesinya. Atau kalau katakanlah di Jepang, itulah ikigainya, panggilan hidupnya. Dibutuhkan oleh orang, dan kalau dia bekerja di situ, orang lain bersedia membayar karena mereka butuhkan. Berarti ini akan menjadi sumber penghasilannya. Berarti dia belajar untuk sesuatu yang nanti membuat dia bisa bekerja dan senang, bahagia. Dia bekerja seolah-olah dia tidak bekerja, dia rekreasi. Nah, orang yang seperti ini yang akhirnya terbebas dari kelekatan atau kecanduan yang kita katakanlah video game atau kecanduan gadget dan seterusnya. Karena sebenarnya setiap orang itu membutuhkan di mana dia diapresiasi. Dan sering di dalam game itu, mereka cukup diapresiasi oleh teman-temannya. Jadi ditunggu-tunggu kedatangannya, ya kan? Jadi sebenarnya secara psikologis mereka mendapat reward juga. Dan ada juga game yang memang mendatangkan duit. Dia mainkan peranan orang lain supaya naik level, dia bisa dapat duit. Ada juga. Jadi akhirnya ya mungkin anak ini ya memang gamer, ya kan? Nah itu kalau memang itu passionnya, itu mungkin bukan kedekatan namanya, tetapi dia menggunakan itu sebagai passion, dia menemukan sebagai panggilan hidupnya. Bahwa nanti semua anak-anak mau menjadi apa namanya ini YouTuber, padahal dia tidak ada bakat di situ, ya kan? Itu hanya cita-cita saja. Atau sebuah mau menjadi pemain bola, ya kan? Atau menjadi artis, itu sekarang karena bisa gampang dapat duit. Nah, itu kelihatannya padahal tidak ada bakat yang mendukung, berarti itu hanya pelarian saja. Nah, menurut saya berarti Bapak dan Ibu, saya bisa simpulkan anak-anak kita bisa kita bebaskan mereka dari kecanduan gadget kalau bisa kita menemukan apa sebenarnya tombol yang membuat mereka bahagia. Tombol yang membuat mereka bahagia adalah panggilan jiwanya. Kalau dia bekerja di bagian panggilan jiwanya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan bawahannya, maka anak-anak ini akan lebih maksimal
Dan mungkin mereka juga di profesi itu mereka menjadi anak-anak yang jenius, diapresiasi oleh teman-temannya, diapresiasi, dibutuhkan oleh dunia. Dan itulah yang menurut saya tugas kita sebagai orang tua menemukan itu pada putra-putri kita, apa sih sebenarnya tombol hot button-nya. Kalau saya tekan tombol ini, dia bisa bersemangat, bisa memberi dia rasa percaya diri, reward psikologis, rasa bahagia. Nah, itu yang perlu. Maka sudah saatnya sekarang ini kita tidak bisa hanya mengatakan kepada anak-anak, menegur, kamu sih main game terus. Itu kelihatannya hanya membuat permusuhan. Selama kita tidak menemukan kegiatan alternatif yang membuat dia bisa mengisi waktu selain main game, tetap kalau tidak ada kerjanya, dia main game lagi. Berarti sebenarnya yang paling penting ialah kita perlu mengganti waktu. Jangan kita biarkan anak-anak itu sendirian. Itu dari hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kota-kota besar, baik di Amerika, di Eropa, juga di Asia. Dan kelihatannya kalau nanti Serenity Wellness Home itu mau membuat juga kegiatan-kegiatan itu menyalurkan bakat anak-anak, itu di sana itu saya rasa banyak anak-anak kita juga yang ya mungkin secara tidak langsung kita tidak melarang mereka main game, tetapi akhirnya mereka memilih aktif di kegiatan ini karena bermakna bagi dia, dia diapresiasi di situ, dan mungkin secara tidak langsung dia tidak lagi teradiksi dengan game karena sudah dia isi waktunya dengan waktu-waktu yang bermakna. Nah, mungkin itu salah satu solusi. Jadi ini butuh program-program yang menurut saya, dan itu orang tua membutuhkan bantuan itu di mana anak-anak itu dikelompokkan sesuai bakatnya. Nah, jadi kalau dia ahli di coding, di coding. Kalau dia ahli di marketing, di marketing. Kalau dia ahli di bagian apa namanya ini memasak, mereka di situ. Karena itu passionnya. Jadi perlu mereka menemukan lalu di grupin. Nah, jadi tidak lagi zamannya sekarang itu kita memaksa anak-anak harus belajar semua mata pelajaran ini. Karena pemerintah sendiri pun kalau anak tidak butuh itu tidak perlu. Dia pilih yang mana, dia merdeka memilih yang mana yang betul-betul mendukung dirinya. Jadi kita sebagai orang tua mungkin perlu membantu mereka mengarahkan ke sana. Mungkin itu sebagai pengantar, bisa kita diskusi. Saya rasa tidak perlu terlalu panjang lebar saya ngomong. Mungkin sudah sampai intinya. Saya kembalikan kepada Ibu Coach Tami. Silahkan Ibu. Oke, baik Pak Fidelis. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat jelas sekali ya bahwa ternyata kalau 3 jam sehari aja itu udah memicu nggak anak-anak aja ya Pak ya, orang dewasa juga Iya, untuk ketagihan gitu iya, ya untuk gadget ya. iya, iya, Ya, iya. berarti kalau misalnya untuk anak-anak itu untuk pengalihannya berarti harus dicarikan yang sesuai dengan panggilan jiwa ya Pak ya. Panggilan Oh, jiwa, iya, passion, sesuai. sehingga dia bisa merasa bahagia. Seperti itu Betul. ya. Nah, itu tugas orang tua dan tugas kita semua ya, supaya masa depan bisa lebih baik ya. Nah, Iya, ini apa namanya, yang ngajuin pertanyaan ini udah cukup banyak nih Pak. Bu Tuti iya, bisa baik. kita jawab sekarang atau nanti setelah pembicara kedua? Menurut saya sesuai informasi dari awal ke Coach Tami tadi, setelah semua selesai kali ya, supaya kebagian. Iya, baik. Baik, Iya, ya. Oke, jadi Bu Natalia yang sudah siap sepertinya saya lihat sudah siap. Ya. iya. Oke, berarti nanti Ya, pertanyaannya dijawab setelah sesi Bu Natalia ya, ya, Pak Fidelis. Terima kasih banyak ya. atas sharingnya. Oke, selanjutnya nanti kita ke pembicara kedua ya, Bapak Ibu, yaitu Bu Natalia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya kepada
para hadirin di sini, eh, Ibu Natalia. Kalau saya kenal karena saya muridnya Ibu Natalia. Oke, Ibu Natalia ingat ya. Saya juga Jadi, muridnya Bu Tami, sama aja. oh iya kita sama-sama Bu. Iya, jadi Bapak Ibu semua, Ibu Natalia ini adalah hipnoterapis yang terkenal ya, yang sangat terkenal ini. Makanya saya memilih menjadi murid beliau ya. Eh, ini terkenal sudah Ibu Natalia sudah menangani belasan ribu klien ya di Indonesia, di Singapura, di Amerika. Ya, kemudian ini dari tahun 2000, seingat saya itu dari 2009 gitu ya. Oke, ini mau di-share ya. Oke. Nah ini fotonya foto kelas kita nih, Bu Tuti. Ya. Nah, Oke. beliau juga sudah sangat terkenal sekali sebagai hipnoterapis. Kemudian banyak diliput juga ya di berita-berita. Jadi setelah menjadi hipnoterapis, Bu Natalia juga itu terkenal dengan gerakannya di bisnis properti. Ya. Beliau juga berhasil membangun bisnis properti di beberapa tempat. Dan ini bisa di mohon maaf ya. Mohon maaf itu ada yang belum di mute ya. Oke. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu semua, dalam 3 tahun menjadi developer, Bu Natalia ini berhasil mencapai omset triliunan. Yang sudah pasti Bu Natalia ini menerapkan ilmu hipnoterapinya ya, sehingga beliau juga sukses di bidang bisnis ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Bu Natalia itu berhasil menghipnosis diri menjadi pengusaha yang kaya dan berhasil di bisnis propertinya. Itu ya. Makanya saya juga menerapkan ilmu hipnoterapi itu di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dan Bu Natalia ini belajar hipnoterapi itu dari guru terbaik di dunia ya dalam bidang hipnoterapi. Itu belajar di Amerika. Dari Tom Silver, itu pakar saintifik EEG, hipnoterapi dan stage hypnotist terbaik di Amerika. Kemudian dari Carl Bayan, hipnoterapis terlaris dalam klien one-on-one, dan juga belajar dari guru terbaik untuk penemu dan pakar hypnobirthing, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya, untuk membantu ibu-ibu yang melahirkan anaknya, dan juga belajar dari Roy Hunter, penulis buku laris tentang part therapy. Dia anggota dari National Guild of Hypnosis. Ini adalah organisasi internasional yang terkenal ya untuk hipnoterapis. Oke, sertifikasinya Certified Master Hypnotist dari USA, Certified Hypnotherapist USA, Certified Past Life Regression Therapist dari USA juga, Certified NLP Practitioner di USA, Certified NLP Master USA, dan juga Certified NLP Trainer dari USA. Kira-kira sekian ya dari saya untuk perkenalan Bu Natalia. Untuk mempersingkat waktu, kan pasti banyak yang sudah menunggu, saya persilakan Bu Natalia untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Halo, selamat malam semuanya nih. Sebelum saya mulai, saya mau kasih dengar musik dulu nih. Teman-teman, suara saya terdengar bagus? Maksudnya oke nggak? Putus-putus nggak? Oke. Nah, nih saya mau kasih dengar musik dulu nih. Kedengeran nggak musiknya? Kedengeran. Nah, saya mau kasih dengar musik dulu. Saya kencengin nih. Wih. Nah, beginilah suasana anak-anak kita kalau main game sambil bilang bantai cok, aduh gua kagak ditolongin cok, bantai semua, bagus nih cok, bagus. Nah, gimana anak? Nah, enjoy nggak kita? Wih, tadinya kita lagi nggak enak, denger lagu ini aja udah semangat sambil bilang tolongin
itu tadi saya pakai musik yang sering dipakai di dunia game. Nah, jadi saya kasih pembukaan kayak gitu supaya Bapak Ibu jadi tahu tuh gimana anak-anak kita nggak kecanduan game. Seger banget, betul nggak sih? Jadi seger banget. Lalu mereka menang. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Selamat malam Pak Fidelis, salam kenal dari saya Natalia Sunaidi. Seneng banget kita bersama untuk berbicara tentang kecanduan game ini. Kepada Ibu Tuti yang udah ngundang saya, terima kasih sekali. Dan juga kepada Bu Temi, wah ini yang menjadi moderatornya. Juga selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya. Ada bapak-bapak juga nggak sih? Atau ibu-ibu semua doang nih? Ada bapak-bapak juga Oh, ada. ada bapak-bapak juga. Nah, jadi tentang game itu nggak bisa dipungkiri, anak-anak pasti demen game. Dan sebenarnya juga nggak kenapa-napa juga sih. Nah, yang nggak boleh itu adalah di kecanduannya. Nah, saya izin share screen ya, sebentar. Oke, saya share screen dulu. Nah, teman-teman, kelihatan screen saya? Ya, sudah kelihatan, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, saya akan bawakan adiksi game dan solusi hipnoterapi. Kenapa? Karena saya kan seorang hipnoterapis ya, dan ini pekerjaan saya sehari-hari. Nah, sebenarnya main game itu nggak apa-apa. Kamu aja sebenarnya nggak apa-apa main game. Saya boleh kok main game. Nah, terserah kamu boleh. Nah, cuma yang nggak boleh itu adalah apapun itu adiksinya nih, kecanduan. Nah, jadi kamu harus tahu nih, adiksi itu apaan? Adiksi game itu adalah kondisi nih di mana seseorang mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap permainan video game. Bahkan menurut WHO dan DSM-5, adiksi game itu dikategorikan sebagai game disorder. Jadi udah menjadi disorder ya. Jadi game ini, kecanduan game ini udah jadi disorder. Nah, lalu ciri-cirinya gimana? Kamu kehilangan kontrol. Kamu prioritasin apapun itu pada game. Jadi kamu nggak mau kerja, anak itu nggak mau belajar. Nah, jadi pokoknya hidupnya untuk bermain game. Nah, itu yang membuat bermasalah. Kalau kamu nggak seperti ini, anak kamu nggak seperti ini, dia main game untuk having fun, untuk relaxation, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mencapai adiksi game, baru kita bilang dia udah ketergantungan game. Nah, tapi serem sih. Jadi ternyata adiksi game itu meningkat 2-3%. Jadi sekarang ini populasi dunia ada 243 juta orang yang kecanduan game. Nah, ini membuat kita bertanya, suami kamu juga nggak masuk dalam nggak? Atau anak kamu masuk di dalam 243 juta nggak? Nah, karena itu klien saya kecanduan game, mah buset. Selalu datang terus karena banyak banget yang kecanduan game. Nah, dan yang paling terpengaruh itu adalah kecanduan game paling terpengaruh itu adalah remaja dan dewasa muda. Jadi jangan pikir suami kita atau kamu itu nggak kecanduan, bisa jadi kamu itu kecanduan. Tapi anehnya terutama memang laki-laki. Ini dari demografi ya, dari riset. Kebanyakan laki-laki, anak laki-laki atau bapak-bapak gitu kan, kaum bapak-bapak. Nah, sehingga kalau kita udah kecanduan game, pasti deh kehidupan sosial kita terganggu, apalagi kalau anak-anak kita akademiknya terganggu dan kesehatannya itu benar-benar parah terganggu. Jadi banyak ya penyebab adiksi game. Ini saya singkat aja nih, saya rangkum singkat. Secara psikologis, nah ini yang paling banyak penyebabnya, pelarian dari masalah. Jadi anak-anak kita yang kecanduan game ini lari dari masalah. Jadi orang kalau nggak punya masalah, nggak bakal kecanduan. Termasuk game adalah salah satu kecanduan. Kecanduan makan juga, kecanduan pornografi juga, kecanduan rokok, kecanduan obat-obatan terlarang, pokoknya semua masuk ke kecanduan, adiksi nih. Nah, jadi seseorang bisa kena adiksi atau kecanduan karena lari dari masalah. Kalau kamu baik-baik aja hidupnya, nggak ada masalah, kamu nggak akan adiksi. Kamu dikasih game ya main-main aja, udah capek ya udah bisa taruh itu gamenya. Tapi kalau kamu punya masalah, kamu akan kecanduan. Lalu, benar kata Pak Fidelis tadi, kebutuhan akan pencapaian atau pengakuan. Karena nggak pernah dipuji di rumah. Sedangkan kalau main game, dia meraih kemenangan. Seneng banget. Karena di rumah, dia nggak pernah dipuji. Kalau dia dipuji, anak itu nggak kehausan. Jadi, ya nggak akan kecanduan.
Lalu kurangnya kontrol diri. Nah, ini untuk anak-anak ya, tapi dewasa juga banyak. Atau sosial, pengaruh teman sebaya. Sekarang anak-anak sekarang semua main game. Sebenarnya sih makanya saya bilang nggak apa-apa. Kayak zaman kita dulu, semua orang main gundu. Kamu masuk ke generasi saya nggak sih? Masih main gundu nggak sih kamu? Coba, siapa yang masih main gundu? Coba angkat tangan. Yang kayak gini tuh. Ada yang masih main gundu nggak? Zaman dulu main gundu, terus kalau saya main karet. Main karet. Kamu pada masih main gundu, main karet, terus kalau saya cewek ya, karena saya cewek ya, kita main masak-masakan. Main masak-masakan, terus karena saya rada seperti kelaki-lakian, ya juga kita main, apa itu, takadal, petak umpet, kejar-kejaran, perang-perangan. Nah, zaman itu, zamannya kita. Nah, dan kita memang bermain kan waktu itu, bukannya disebut, wah, kamu kecanduan main gundu. Wah, kan nggak juga ya, jarang ya kita dibilang gitu. Wah, kamu kecanduan main karet. Nih anak ini kecanduan, maunya main karet mulu gitu kan. Nah, dulu nggak ada sih yang disebut kecanduan kayak gitu. Tapi sebenarnya anak-anak sekarang beda nih. Mainnya mereka main game. Mereka udah tahu dah, anak-anak saya sih udah nggak main gundu ya. Anak saya kan usia SD ya. Anak kamu ada yang masih main gundu, main congklak? Kayaknya udah nggak ada ya. Saya aja udah lupa main congklak gimana. Nah, jadi inilah perubahan generasi. Pasti anak-anak kita main game. Justru kalau anak-anak kita nggak ngerti main game, nggak tahu main game, cukup banget. Pasti dia akan dibully, kagak ditemenin. Jadi it's okay sebenarnya main game. Jadi harus dipahami bahwa main game nggak apa-apa nih, cuma adiksinya ini. Lalu penyebab adiksi game berikutnya adalah biologis. Itu yang tadi Pak Fidelis sampaikan, bahwa respon otak terhadap reward system. Nah, sekali nyobain enak, nah dia kepengen lagi karena dia tidak terbiasa. Otak dia tidak terbiasa merasakan enak itu. Karena apa? Satu, kan tadi saya bilang, jarang dipuji. Sebenarnya kalau dia dipuji, respon otaknya juga sama. Udih, seneng banget dipuji sama mama, dipuji sama bapak. Sama. Nah, karena dia jarang dipuji, begitu main game, otak dia ngerasain reward, ah gila enak banget. Padahal kalau dia sering dipuji, dia akan bilang, ah biasa aja nih, kayak gitu. Nah, jadi ini berbagai penyebabnya ya. Lalu gejalanya kayak gimana? Perubahan perilaku. Kalau anak kamu, nah kamu nanya dong, nah berarti bagaimana saya tahu anak saya kecanduan apa kagak nih? Saya tahu dari mana? Nah ini nih, kamu baca gejalanya, anak kamu kayak gitu gak? Kalau anak kamu cuma habisin waktu main game terus, nggak mau kamu ajak pergi ke mall, nggak mau aktivitas di luar, makan aja di depan layar, terus nggak mau belajar, nilainya terjun bebas, jadi bodoh di sekolah, jadi males ke sekolah, begadang mulu. Nah, berarti iya dia udah adiksi tuh. Nah, kurang tidur, postur tubuhnya karena main game mulu jadi kayak begini terus. Nah, sehingga kalau anak-anak kamu keseringan main game, itu kan pengaruh otak. Jadi itu main game itu ada penelitian itu. Waktu itu saya talk show sama Dokter Aan tuh, Dokter Aan, murid kita juga Dokter Aan. Nah, ternyata ketika kamu main game itu, bagian otak tertentu itu terangsang. Sehingga dia akan, kalau terlalu lama, anak-anak yang main game, termasuk kamu yang sering main game, itu akan kena depresi jika terlalu lama. Itu udah pasti. Terus mengalami kecemasan dan gangguan perhatian. Atau emosinya juga berlebihan. Nah, itu udah pasti karena otaknya terpapar oleh pencahayaan, gerak yang sangat cepat. Nah, itu pasti anak-anak kita akan mengalami seperti itu. Nah, jadi kalau anak-anak kamu punya kira-kira ciri kayak begini, nah benar dah, itu udah adiksi. Tapi kalau enggak, anak gue kalau misalnya main, terus misalkan Dedek, yuk ikut mama untuk pergi ke mall yuk. Oke, Mam. Mau dia. Terus dia masih sering latihan bola, dia sering karate, ikut lomba karate, nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa, berarti kasih dia main game nggak apa-apa. Kayak zaman dulu kita, ingat, kita main karet, kita main gundu, kan dikasih kita sama orang tua kita. Nah, lalu dampak negatifnya ini banyak ya, yaitu kehidupan sosial terganggu. Dia jadi awkward ya, nggak bisa bermain sama orang beneran. Orang beneran itu orang yang kelihatan mukanya. Prestasi akademiknya juga menurun, dan masalah kesehatan juga. Nah, terus kok solusinya gimana dong nih? Semua ngomongin masalah. So, solusinya gimana? Karena saya seorang hipnoterapis, tentu solusi yang kita pakai adalah, dalam hal ini adalah hipnoterapi. Jadi, hipnoterapi ini bukan cuma mengatasi adiksi game,
tapi berbagai adiksi, yaitu kecanduan porno juga kan, terus apalagi kecanduan makan, kecanduan rokok, kecanduan alkohol, bahkan sampai kecanduan judi online. Nah, anaknya kecanduan game, bapaknya kecanduan slot, main judi online. Nah, emaknya kecanduan apa? Kecanduan makan. Jadi sekeluarga penuh kecanduan gitu kan. Nah, jadi hipnoterapi ini efektif banget untuk menangani kecanduan. Saya menangani anak-anak remaja yang kecanduan game itu udah banyak banget dan efektif banget. Nanti saya ceritain kisah-kisah nyatanya ya. Karena hipnoterapi bisa mengetahui akar masalahnya. Nah, terus mekanisme kerja hipnoterapi kan juga sampai ke otak ya, sampai kita memberikan stimulan juga di otak melalui sugesti-sugesti, jadi nyampe ke otak gitu kan, jadi efektif banget. Nah, teknik yang kita pakai apa? Ya tentu teknik hipnoterapi. Pertama kita relaksasi, lalu kita cari akarnya, lalu kita juga mencabut akarnya. Nah, setelah itu kita kasih teknik-teknik terapeutik. Dan akhirnya setelah selesai dari hipnoterapi itu anak-anak itu entah kenapa udah nggak gitu mau main game. Main game jadi biasa aja. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita pakai metode hipnoterapi, ingat hipnoterapi itu aman. Dia nggak ada efek samping negatif sama sekali. Malah membuat anak semakin bisa fokus dan juga semakin rileks nih. Ini keren banget nih. Ini ada bukti ilmiahnya. Wah, ini keren banget. Jadi dari hipnoterapi research dari Koch Foundation ya. Jadi ada 600 studi yang melibatkan 72.000 orang. Nah, ternyata 72.000 orang tuh banyak loh. Bahwa hipnoterapi 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional untuk berbagai kecanduan termasuk adiksi game. Terus dari American Psychological Association, APA ya, ini dia setelah dilakukan hipnoterapi selama 6 bulan, 70% peserta menunjukkan penurunan signifikan dalam waktu bermain game dan peningkatan dalam kesejahteraan mental dan fisik mereka. Lalu ada juga dari Journal of Addiction Research and Therapy, dari 50 orang dengan adiksi game, 68%-nya itu yang di hipnoterapi itu menunjukkan penurunan signifikan dalam gejala adiksi setelah 3 bulan. Kalau yang tadi itu 6 bulan, kalau yang dari sini ini 3 bulan. Lalu ada lagi dari National Institute of Mental Health, gitu kan. Nah, 75%-nya yang menjalani hipnoterapi menunjukkan pengurangan signifikan dalam waktu bermain dan juga peningkatan kesehatan mental dari 6 sesi terapi. Nah, terus Nat, jadi kalau di terapi anak gue diapain, Nat? Ya, pertama konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kamu kenapa? Main gamenya kenapa? Nah, lalu setelah itu saya hipnoterapi tuh, saya suruh dia berbaring, tarik napas, dan sebagainya. Nah, lalu di sesi terapi itu kita lakukan pengecekan akarnya. Apa yang menjadi penyebab anak itu bisa kecanduan game? Lalu setelah itu kita bangunkan, lalu follow up. Follow up itu adalah lanjut ke sesi berikutnya. Tapi di tengah sesi 1 dan sesi 2, kita mau cek perubahannya seperti apa. Untuk kita tahu sesi kedua kita perlu lakukan apa lagi. Nah, durasi dan frekuensi terapi itu bervariasi. Ada yang 1 sesi sudah ada efeknya luar biasa, ada yang butuh 2-3 sesi, dan sebagainya. Jadi tergantung dari masalah mental health anak kita sendiri. Nah, jadi saya mau sharing kisah-kisah hipnoterapi. Nah, saya mau tanya dulu ke kamu ya. Di sini siapa yang anaknya itu kalau saya udah selesai kasih tahu ya. Udah mau selesai jam berapa saya? Berapa menit lagi? Masih 10 menit lagi, Bu. Masih 10 menit. Oke. Nah, sekarang saya mau tahu nih, siapa yang menurut kamu, ibu-ibu, bapak-bapak, yang kira-kira anak kamu itu kecanduan game? Coba, yang menurut kamu nih, menurut kamu kecanduan game. Saya liatin dari tunggu galeri dulu ya. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan dong, biar saya tahu. MJ, Maria. Terus siapa lagi tuh? Alfa. Apa tuh? Siapa lagi nih? Sebentar ya. Maria Maybell. Dewi. Nah,
Banyak ya yang anaknya sepertinya Karin. Nah, jadi anak kamu itu kecanduan game sesuai dengan tadi ya, yang udah gejala itu ya, udah di kamar mulu ya. Nah, kalau kayak gitu, pasti anak-anak kamu mengalami kesulitan sosialisasi secara orang beneran ya, bukan sosialisasi di game. Kasihan loh, dia awkward loh. Nah, oke. Nah, saya tanya ke kamu yang kamu bilang anak kamu itu kemungkinan kecanduan game. Nah, saya mau tanya ke kamu dulu, bagaimana rumah tangga kamu? Bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu? Nah, apakah perkawinan kamu itu bahagia? Berantem terus gak kamu dengan pasangan kamu? Lalu bagaimana kondisi finansial kamu? Dan dengan kondisi finansial itu, bagaimana itu memicu pertengkaran antara kamu dengan pasangan? Oke, kalau bilang kagak Nat, gue baik-baik aja sama pasangan gue, nah berarti dicek. Anak kamu di sekolahan ditemenin nggak? Punya temen nggak? Atau anak kamu dibully nggak di sekolahan? Nah, karena saya banyak banget nangani kecanduan game itu, penyebabnya itu yang paling banyak adalah satu, orang tua berantem mulu. Jadi tidak ada harmonis itu di keluarga. Jadi anak itu pelarian. Dia puyeng tahu dengar masalah kalian mulu. Kalian berantem, ini berantem, itu berantem, saling tidak ngomong, saling nyindir-nyindir, sehingga mereka pelariannya ke game. Atau kalau keluarga baik-baik aja, berarti ada beberapa itu penyebabnya itu dibully di sekolahan. Nah, karena dia ngerasa tidak berharga di sekolahan, di game itu dia dapat reward. Jadi gini, kalau ibarat saya selalu kasih ini, anggap aja ini ada permukaan. Kalau tidak ada lubang, air, cairan nggak akan masuk ke lubang. Kalau semuanya rata, kamu lemparin air, siramin air, airnya nggak masuk kemana-mana karena permukaannya rata. Tapi kalau permukaannya ada lubang, kamu siram air, airnya itu masuk ke dalam lubang. Nah, itulah adiksi. Kalau batin kamu baik-baik aja, kamu ditawarin game, bahkan narkoba, minum alkohol, kagak napa-napa. Minum ya minum aja, tok. Sebentar doang, tok, segelas. Udah cuma nggak buat mabok, cuma untuk having fun. Nggak mabok, nggak kecanduan, nggak minum juga nggak apa-apa. Atau teman-teman minum, mungkin kamu cuma air putih, tok, juga begitu. Nah, jadi kalau kamu batin kamu baik-baik aja, disodorin narkoboy gitu kan, kamu juga akan bisa menolak. Tetapi kalau kamu batinnya ada lobang, disodorin apapun masuk itu. Akhirnya kamu kecanduan. Nah, seperti itu juga anak-anak kita, kalau dia batinnya banyak lobang, nah pasti dia juga akan mengalami adiksi. Dan bukan cuma adiksi game. Nanti kalau tawarin rokok, dia kena rokok. Alkohol, dan nanti ketika dia dewasa, mungkin ya kecanduan lainnya. Kayak gitu. Berarti saya udah selesai belum ya ini ya? Ibu masih 6 menit lagi, Bu. Oh, masih 6 menit. Oke. Tadi saya lagi share, sebentar ya. Oke, saya share lagi ya. Saya belum share ya? Oh, masih share ya? Masih share ini posisinya. Oh, iya. Oke. Ya. Oke, nah, jadi banyak banget kasus-kasus sukses dengan hipnoterapi kepada anak-anak itu. Kasihan tahu, kadang kalau saya hipnoterapi anak remaja SMP, SMA, ketika dicek apa penyebabnya dia main game terus, ternyata dia dibully di sekolahan. Kamu tahu gak sampai disiram air? Kamu tahu gak sepatunya itu diumpetin sama temennya sampai dia pulang telat, sampai sore dia nyari sekitar sekolahan sendirian, anak laki itu. Nah, sehingga itu yang menjadi penyebab dia pelarian ke game. Nah, kamu tahu nggak kalau habis di terapi, anak-anak itu selesai terapi, itu mereka sampai peluk saya loh, sampai bilang makasih ya Miss. Bilang saya kan kadang dipanggil Miss. Makasih ya Miss, saya batin saya tadinya menderita banget, ini udah habis di terapi, saya enak banget Miss. Saya sangat lega Miss. Nah, kasihan tahu. Jadi, anak-anak kamu yang kecanduan game, kasihan tahu sebenarnya, sampai dia kecanduan tuh, sampai dia butuh game untuk dia bahagia. What happened ke anak kamu? Apa yang terjadi dengan batin anak kamu? Bolongnya dalam banget berarti kan kalau sampai dia kecanduan. Nah, itu yang harus kamu cari tahu. Bolongnya karena apa? Itu yang kita betulin. Kalau kita udah betulin, udah dah kecanduan gamenya hilang, yakin hilang. Oke, nah seperti itu presentasi saya. Silakan, ini ada TikTok saya, ada Instagram saya. Silakan kalau mau follow, silakan tinggal di scan lalu tinggal
follow aja karena di Instagram dan di TikTok saya suka memberikan edukasi untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik dari pengalaman kisah nyata hipnoterapi. Karena dari kisah pengalaman hipnoterapi itu kita bisa belajar banyak. Supaya tujuannya apa? Saya sharing supaya jangan lakukan itu. Biarin korbannya adalah para klien. Tapi kan para klien yang saya udah terapi itu sudah dipulihkan. Nah, tapi kita jangan sampai lakukan hal itu ke hidup kita atau ke orang lain atau terutama ke anak-anak kita. Oke, demikian sharing saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti silakan kepada moderator. Jika saya bisa menjawab, saya akan senang sekali untuk menjawab. Thank you. Oke, terima kasih Bu Nat atas sharingnya yang luar biasa. Berdasar Sama-sama. pengalaman real di lapangan ya Bu Nat, bahwa memang banyak anak-anak yang kecanduan ya. Dan kalau tadi dari yang di-sharingkan Bu Nat, sebenarnya sumbernya nggak jauh-jauh dari orang tuanya dulu ya Bu Nat. Orang tua dan teman. Temen ya, ya, ya. Oke, ya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab dulu ya, Bapak Ibu semua. Kita coba data dulu. Tadi mungkin saya pertama kali mau menyampaikan pertanyaan dari tadi yang dari teman-teman ya kepada Pak Fidel. Ya, jadi Bu Nat boleh istirahat dulu menunggu pertanyaannya masuk ya. Oke. Kita tanyakan bapaknya gimana? Pak Fidelis ready? Ya. Ya. Ya, Sudah ready, Bu. Ya. Oke. Ya, baik. Ini ada pertanyaan nih, Pak ya. Bagaimana kalau passionnya main game sekaligus bisa dibuat bikin game juga? Gimana itu, Pak? Dari Pak Alfa. Ya. Pak, sorry ini. Iya. Ya. Jadi Ya. kalau dia passion main game harus ditemukan mungkin dia bagus di kode di apa namanya ini di desain grafis. Jadi bisa jadinya dia membuat game juga bisa, ya kan? Nah, mungkin nanti Ibu Nat bisa mengapa juga dengan hipnoterapi mungkin bisa melihat yang mana yang pengelompokannya. Yang paling penting adalah bisa menemukan apa sebenarnya passionnya. Nah, karena ada juga orang yang memang hanya hobi main game karena tidak ada yang lain, ya kan? Iya. Dan dia tidak pernah mencoba yang lain. Mungkin dia sebenarnya bagus di musik, tapi tidak pernah mencoba. Ya, begitu kira-kira. Oke. Ya. Iya. Berarti ini perlu kejelian dari orang tuanya juga ya, Pak Huda? Iya, Bu, betul ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, ini kita mau gantian atau ke Pak Fidel dulu? Pak Fidel dulu aja Boleh ya? gantian, Lanjut ya? gantian aja ya. Kalau sudah mulai ada dari Bu Nat juga ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan untuk Bu Nat ya. Bu Natnya ready nggak? Oke, Bu Nat ready. Oke, ini ada pertanyaan Bu. Kalau tiap hari main game 2 jam itu sudah termasuk adiksi atau belum? Karena sebenarnya 2 jam itu sudah termasuk lama. Kalau dari WHO sih 1-2 jam setiap hari masih nggak apa-apa ya. Masih nggak apa-apa Masih ya? nggak apa-apa. Nah, kecuali itu makanya yang penting tapi kalau 2 jam gitu, terus misalkan disuruh berhenti, terus dia uring-uringan, terus dia nggak mau belajar, nggak mau keluar kamar, pikirannya masih ke game, nah itu mungkin adiksi. Tapi 1-2 jam setiap hari loh, menurut WHO masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Iya, sama seperti yang tadi Pak Fidel sampaikan juga ya, 3 jam ya, minimal 3 jam. Ada targetnya, kalau masih belum masih nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Bu Nat. Kita lanjut ke Pak Fidel dulu ya, kita gantian. Sekarang Pak Fidel, pertanyaan berikutnya dari Realme. Ini Realme mungkin nama handphone ya. Bagaimana cara anak yang sudah kecanduan games berat sampai depresi bisa sembuh? Iya. Kalau seperti yang itu, kadang-kadang kan terapi komunitas dibutuhkan.
Jadi anak-anak yang apa itu seperti dikatakan tadi oleh Ibu Nat, itu pasti kecanduan berat itu dia pelarian. Bisa jadi tidak diapresiasi di rumah dan seterusnya. Berarti harus ikut juga keluarganya juga di terapi ya. Artinya memahami, maka dibuat kalau di Eropa itu mereka melihat kalau anak itu bermasalah, bukan anaknya yang fokus, tetapi di keluarganya pasti ada andilnya. Jadi kalaupun anaknya diperbaiki, kalau lingkungannya itu masih tetap begitu, ya tetap akan begitu. Jadi maka sekarang diperkenalkan sudah kira-kira 15-20 tahun yang lalu, terapi itu harus terapi komunitas. Karena tidak mungkin seseorang itu sakit sendirian. Pasti dia sakit di dalam lingkungannya. Jadi apakah rumahnya atau komunitasnya. Jadi itu mungkin yang dulu perlu dicek dulu. Jadi mungkin dalam hal itu yang diterangkan tadi oleh Ibu Nat, itu mungkin sangat relevan. Dan mungkin juga Ibu Nat bisa menambahkan tadi. Ya, silakan Bu Nat kalau mau nambahin, Bu Nat. Oke, benar-benar kata Pak Fidelis. Kadang gini loh, anak kita yang bermasalah pasti ya dibuat sama siapa ya? Pasti dibuat sama orang tua, walaupun tidak semuanya ya. Kebanyakan adalah lingkungan, komunitas, benar lingkungan terdekat. Makanya kadang kita ya, Bu Temi, Bu Tuti, dan juga Pak Fidelis, kita yang terapis ini, kadang yang ngerusakin orang tua, yang ngebetulin kita, gitu kan? Kita kan kayak bengkel. Nah, tapi juga gini, kadang benar juga kata Pak Fidelis, kadang anak-anak nggak tahu mau ngapain. Jadi main game aja. Nah, itu kalau misalkan nyata, oh ternyata anak gue baik aja dong, orang tua baik, nggak dibully, tapi kok kenapa kecanduan game ya? Mungkin nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, maksud saya anak itu harus disalurkan hobinya, entah sepak bola, entah apa ya, tenis, entah itu robotik, coding, masak, apapun itu. Nah, pertanyaannya kan selalu begini. Pertanyaan adalah kamu selalu nanya gini, suara siapa ya? Halo? Nah, Ya ini, sorry suaranya bisa di-mute, Bapak Ibu. Biasanya orang tua kan nanyanya ke kita, nanya ke saya, nanya ke Pak Fidelis, tanya ke Bu Temi, Bu Tuti. Anak saya sukanya apa ya? Tolong dong temukan bakatnya. Nah, itu tugas orang tua. Maksudnya gini loh, kalau kamu nggak pernah nyobain anak kamu dengan berbagai aktivitas, anak itu juga tahu dari mana dia suka itu. Cobain dia untuk sepak bola dulu. Kan sekarang ada yang namanya free trial. Nggak harus langsung bayar. Di klub apapun selalu ada 1 kali free trial gratis. Nah, cobain dia main sepak bola sekali. Dia demen nggak? Kau dia nggak demen. Nah, kebanyakan orang tua begitu bilang 1-2 kali nggak demen, langsung bilang, anak gue emang nggak bisa tuh, selalu pindah-pindah mulu, nggak konsisten ya. Jangan begitu. Karena kalau kamu ngecap begitu, anak kamu jadi gitu. Nah, jadi cobain berbagai les. Lalu kamu bilang lagi nih, banyak soalnya nih yang kayak gini. Jadi saya tahu, Bu Nat, mahal. Kita mah nggak ada duit, nggak kayak orang kaya. Lesin tuh mahal. Hei, ibu, bapak, jangan kurangin jajan. Kurangin belanja, shopping online kurangin. Ganti ke les anak. Nah, jadi benar-benar orang tua tuh harus kurangin ke salon. Skincare kurangin, skincare. Kalau udah mau tua ya tua aja gitu kan, gak usah ditarik-tarik, gak usah diapain. Anak kasih les. Nah, jadi caranya gitu ya. Kalau mau tahu anaknya bakat di mana, suruh cobain trial gratis. Lah itu lesin biar nggak main game. Yaitu kamu kurangin skincare kamu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Nat. Ya, nah ini nyambungnya sama pertanyaan berikut. Ini tadi disampaikan oleh Pak Abdul Rahmat ke Pak Fidelis, tapi ini nyambung nih sama yang barusan Bu Nat sampaikan. Halo Pak Fidelis, senang sekali bertemu di sini. Saya Abdul, pernah mengajar di Saint Nicholas School Jakarta Utara. Waktu itu Bapak sebagai SDM tahun 2003. Ini kayaknya reunian nih Pak. Ya, saya setuju anak-anak minimal mempunyai satu kompetensi. Anak itu unik. Bagaimana cara yang real mengatasi anak yang kecanduan HP, sementara orang tua sibuk semua. Nyambung ini sama yang tadi Bu Nat sampaikan. Gimana Pak Fidelis mau menjawab? Silakan. Iya, memang di situ letaknya tadi itu ada kelompok dari sekolah yang mengelompokkan anak-anak itu menurut bakatnya. Atau misalnya di
Saya tidak tahu, mungkin di Serenity Wellness Home itu ada juga mungkin kelompok-kelompok yang bisa anak-anak itu, karena kalau dia pulang ke rumah, kan otomatis dia tidak membuat apa-apa, ya pasti dia game lagi kan. Nah, jadi bagaimana menyalurkan dia ke hobinya, sesuai hobinya. Itu juga Ibu Nat sudah garis bawahi tadi. Jadi memang itu solusi yang terbaik. Karena orang tua kan sibuk juga. Jadi anak-anak ya bisa minimal mereka masuk ke kelompok di mana mereka dibimbing, dibina, ya kan. Nah, itu sebenarnya ide dari sekolah full day itu, school sebenarnya itu kan seharian di sekolah, tetapi kan seperti itu akhirnya anak-anak itu pada sore hari masuk mereka di kelompok-kelompok bakatnya, mengembangkan dirinya. Itu sih Bu. Mungkin ada tambahan dari Bu Nat ya. Terima kasih Pak Fidelis. Mungkin dari Bu Nat, ini menarik loh Bu Nat. Sementara orang tua sibuk semua. Padahal kan tadi ya orang tua kan perlu ada usaha ya. Ini bagaimana nih menyadarkan para orang tua? Ini memang gimana ya, habis kalau kita nggak sibuk, kadang sekarang kalau kita bilang kalau istri nggak kerja, keuangan juga nggak cukup gitu kan, kalau cuma suami doang kerja. Kadang suami kerja pun kadang mereka suka ambil job tambahan Sabtu Minggu gitu kan, atau bahkan malamnya suka mau ambil job tambahan, karena kalau nggak, ya nggak sanggup juga gitu kan, karena kita mau kasih edukasi yang terbaik lah buat anak-anak kita kaum milenial yang mungkin grupnya saya, seumur saya ini pasti kita udah awareness akan pendidikan, pasti kita mau kasih yang agak mahal lah, yang bagus maksudnya. Jadi mau nggak mau kan, kamu kan kerja keras. Barusan saya ada klien ya. Jadi kesian banget nih klien. Jadi dia udah umur 30 something ya, cewek ya. Dia itu selalu all the time anxiety. Setiap saat. Sehingga dia sampai kecapean dengan anxiety dia, tahu nggak? Nah, ketika dicek penyebabnya, masa kecil. Jadi masa kecilnya itu orang tuanya buka toko setiap hari di toko, sehingga anak kecil itu di rumah sama mbak. Nah, di situ dia bilang selalu kesepian. Nah, kalau ada masalah nggak bisa cerita karena mama papanya di toko, jadi semua masalah dia beresin sendiri. Nah, ternyata itu menjadi penyebab ketika dia dewasa dia anxiety sampai kena GERD. Nah, jadi bingung juga ya. Jadi saya juga mikir, I'm a working mom juga kan, gitu kan. Nah, malam ini aja nih saya masih webinar coba, gitu kan. Nah, kita membuat saya juga bercermin, tahu, membuat kita juga bercermin. So, what to do? Nah, ternyata begini. Kalau kamu harus bekerja, tetap harus luangkan waktu ke anak kamu. No excuse. Nah, no excuse, weekend kamu luangkan, atau malam kamu luangkan. Yang penting konsisten luangkan waktu. Nah, yang paling penting adalah saat kamu luangkan waktu dengan anak, badannya ada, mata kamu ke sini tuh. Nih waktu sama anak begini, ya kenapa? Ya, oh mami dengerin, ya terus gimana dek? Oh iya dek, oke bagus dek. Nah, itu percuma. Jadi ketika kamu luangkan waktu ke anak kamu, buang itu handphone gitu kan. Lalu dengerin anak kamu cerita heart to heart. Kalau kamu bilang, tapi anak saya Bu nggak mau buang handphone. Lah karena kamu juga nggak mau buang handphone. Nah mulai dulu dari kamu buang handphone, lalu ajak ngobrol hati ke hati. Nah jadi ingat, saya juga working mom, bukan dari waktunya, tapi kualitasnya. Jadi tetap harus kasih diri kamu juga break kan. Masa kamu kerja mulu kan, kamu kan robot kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Nat. Ini nyambung nih, ada pertanyaan dari pertanyaan nih dari Saili Matusa. Ini nanya ke Bu Nat nih tadi ya. Saya ketika mengerjakan sesuatu selalu tidak fokus dan harus dengan HP karena saya kurang tempat cerita. Kira-kira solusinya apa ya? Nah, ini nyambung dengan yang tadi Bu Nat Maksudnya harus dengan sampaikan. HP bagaimana? Harus dengan HP. Jadi kemungkinan dia harus pegang HP. Oh, kamu kurang fokus gitu kan? Ya, tidak fokus. Ini orang ya. dewasa apa anaknya? Berarti Dewasa. Emaknya. Emaknya aja nggak fokus. Kamu berharap anak kamu fokus gimana? Nah, jadi kadang kita juga nggak tahu ya. Kalau kita sekarang kan anak kita kasih kita bawa ke psikiater sehingga kita tahu anak kita ADHD ya.
Jadi kalau anak ADHD kan kamu tahu kan, saya nangani anak ADHD banyak banget, aduh autis ringan juga banyak banget, buset gitu kan. Nah kita nggak tahu loh, kita itu ADHD atau kagak, kan kamu nggak pernah diperiksa sama dokter psikiater, pernah nggak kamu diperiksa sama dokter psikiater? Lah mana tahu kamu ADHD, lah kalau kamu ADHD ya kamu nggak bisa fokus lah. Kalau jalan kejentok mulu, biru mulu. Padahal otak kamu udah mikir, kayaknya gue kagak bakal kejentok tuh bangku dah. Kamu lewat tuh, kejentok mulu. Nah itu ciri-ciri ADHD. Jadi, nah, gue sering kejentok nih. Ya jangan-jangan kamu ADHD. Kita nggak tahu kita ADHD atau enggak. Tapi nggak boleh klaim. Saya selalu bilang, anak kita kalau misalnya udah kena ADHD pun jangan diulang-ulangin mulu. Lu kan ADHD, lu kan ADHD. Nanti ADHD-nya mungkin hanya misalkan 10%-nya. Karena diomongin mulu, lu ADHD, lu anak ADHD, jadi 100% dah tuh. Karena ternyata itu sugesti yang lebih banyak. Kalau kamu kurang fokus, cek batin kamu, kebanyakan beban nggak? Nah, kalau kita udah bebannya kita buang, otomatis kita bisa fokus. Otomatis. Nah, jadi kamu cek, jangan kamu kebanyakan beban, punya luka batin, disakitin orang mulu, bosnya galak, laki galak, atau mertua, nyakitin hati. Nah, kamu buang dulu tuh. Nah, kalau kamu udah buang, masih kamu nggak bisa fokus, tolong minum vitamin otak. Jangan kurang vitamin otak kamu. Nah, makan yang sehat, gitu kan. Nah, kalau itu udah juga masih kurang fokus, nah mungkin kamu ADHD. Tapi sebenarnya setiap orang bisa fokus asal batin kamu bersih, kamu makan yang sehat, hidup yang sehat, yakin deh bisa fokus. Kalau harus HP itu kayaknya kebiasaan deh. Coba aja detox HP tuh lagi banyak tuh ngetren tuh di IG tuh detox HP 1 minggu gitu. Tapi kalau kamu kerjanya di HP jangan ya, omset hilang kalau detox HP 1 minggu. Ya oke itu. Oke, terima kasih Bu Nat. Jadi percaya dulu ya bisa fokus ya Bu Nat. Perlu percaya dulu ya, buang beban dulu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ini ada dari Yovita. Jadi caranya dengan membuat kegiatan baru dan di sini lingkungan juga ngaruh ya Pak. Tadi pertanyaan ke Pak Fidel. Karena bila di lingkungan orang-orang yang produktif, yang produktivitas akan berpengaruh juga. Dan ini sesuai dengan minat. Apalagi jika diapresiasi, pasti bisa membuat anak-anak kecanduan apresiasi daripada kecanduan gadget. Oh, ini jadi rupanya pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Saya lanjut yang pertanyaannya. Bagaimana cara mencari kegiatan alternatif itu? Karena setiap kali ditanya, anaknya juga nggak tahu mesti ngapain. Dan juga hanya bisa menjawab terserah. Kayaknya sounds very familiar ya. Tapi setelah dipilih salah satu kegiatan, hanya dikerjakan, tapi tidak maksimal. Nah, mungkin Pak Fidelis dulu bisa jawab. Silakan. Jadi begini, Bu. Memang anak-anak itu kadang-kadang juga tidak tahu apa minatnya, apa bakatnya, ya kan? Dan supaya mereka lebih aman, nanti kalau misalnya mereka bosan dengan itu, pasti disalahkan kalau dia pilih kan. Lalu dia katakan terserah mama aja. Nah, nanti kalau dia bosan kan dia bilang kan bukan saya yang dulu memilih. Ya kan? Jadi sebenarnya dia menghindar dari tanggung jawab juga. Nah, yang makanya selama di TK itu kan ada prinsip anak itu dia coba. Jadi semakin banyak dia coba, semakin dia mengerti. Oh, ini sebenarnya lebih saya senang ini. Nah, kan, tetapi kadang-kadang anak yang tadi itu tidak tahu minatnya itu kan tidak pernah banyak mencoba. Karena ada banyak larangan, ada apa, dia mau coba itu, tidak boleh, terlalu mahal apa, ya kan. Jadi sebenarnya perlu anak-anak itu dulu Suaranya tidak putus-putus Pak disalahkan Fidelis. kalau misalnya dia apa, ya kan. Bahwa iya, kurang bagus lagi apa ya mungkin ya. Ya, Nah, tadi agak bahwa terpotong nanti sedikit. anak-anak itu agak, iya, jadi diberikan kegiatan-kegiatan, diikutsertakan aja, di mana dia nanti yang lebih ke fokusnya itu akan otomatis dia lebih senang. Tapi yang paling penting, teman-teman akrabnya ada bersama dia, itu sebenarnya. Oke, baik Pak Kadang-kadang. Fidelis. Ya, mulai. Kalau hanya dia sendiri masuk ke tempat, iya. Oke, ya, baik Pak Fidelis. Ya, terima kasih. Kalau ini saya mau melanjutkan ya, karena ini pertanyaannya masih banyak kayak gini. Oke,
yang kurang lebih masih menyambung dengan pertanyaan yang tadi ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau anak sudah terlanjur adiksi di saat orang tua sedang berusaha menutupi lubang? Apa yang harus dilakukan ketika anak tetap sulit lepas dari game dan chat dengan AI? Nah, mungkin Bu Natalia bisa menjawab. Terima kasih. Nah, mungkin kalau saya hipnoterapis ya berarti kan solusinya ya bawa anak kamu ke hipnoterapis. Nah, hipnoterapis untuk dicek lubangnya kenapa. Nah, misalkan lubangnya itu dia kurang pujian. Nah, kita isi lubangnya itu dengan hipnoterapi sehingga rata lagi, sehingga dia tetap akan main game, tapi dia juga akan biasa aja. Benar-benar dia bisa taruh gamenya untuk main sama anak komplek, main sepak bola loh. Yang selama ini dia nggak pernah mau, atau dia benar-benar taruh gamenya untuk bantuin kamu masak gitu kan, untuk bantuin kamu motong-motong. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau nggak dicek lubangnya dari mana dan tentang apa, ya nggak bisa. Maksudnya nebak-nebak itu nggak bisa. Jadi solusinya kalau memang mau ya silakan bawa ke hipnoterapis untuk dicek. Iya, oke. Terima kasih Bu Nat. Jadi kalau orang tua melakukan hipnoterapi sendiri di rumah nggak bisa ya Bu Nat? Nggak bisa dong. Masa kayak kamu mau hipnoterapis itu kayak dokter bedah loh. Kita bedah batin. Masa kamu mau bedah perut anak kamu sendiri karena dia ucus buntu? Kan nggak bisa. Nah, kita ini berpendidikan loh, sekolah loh, sama loh. Nah, jadi ya bawa ke hipnoterapis ke ahlinya. Ya, oke. Ini sekalian ada pertanyaan nyambung nih Bu Nat. Apakah semua anak bisa dihipnoterapi? Bisa, kecuali yang nggak bisa. Bahkan semua orang bisa dihipnoterapi, kecuali 3 ya. 1 yaitu gangguan jiwa. Nah, kami nggak boleh hipnoterapi orang yang gangguan jiwa. Yang kedua itu autis atau ADHD yang tidak nyambung untuk komunikasi 2 arah. Karena hipnoterapi itu pakai komunikasi. Seperti misalkan tarik napas panjang, buang pelan-pelan. Nah, mereka harus bisa ikuti instruksi. Sama ketiga, mungkin yang Down syndrome yang sangat parah, yang sudah tidak bisa komunikasi 2 arah. Nah, jadi selain 3 ini, semua orang yang mau itu bisa kok dihipnoterapi. Oke. Nah, lanjut nih, karena ada pertanyaan yang mirip nih Bu, mumpung ini masih nyambung ya. Bila anaknya tidak mau dihipnoterapi, apakah bisa dihipnoterapi? Anaknya nggak mau. Kenapa Tidak dia nggak mau. mau? Nah, Ini nggak dijelasin. biasanya gini, biasanya nggak mau karena kamu yang nyuruh. Anak remaja kan gitu, apa yang mak suruh nggak mau, ya kan? Tapi temennya bilang iya mau, gitu kan? Mungkin gara-gara kamu yang nyuruh. Nah, berarti mungkin makanya kenapa saya edukasi di TikTok, di Instagram, supaya mereka itu lihat. Banyak loh anak remaja yang datang ke saya minta dibawa dirinya sama mamanya, katanya bawa ke Ibu Natalia nih, saya mau dibenerin sama dia. Nah, jadi kasih aja coba edukasi-edukasi yang berhubungan dengan hipnoterapi. Nah, mungkin kalau itu dia kena masalah dia, mungkin dia mau membawa dirinya sendiri dan bilang gini, nanti kalau dibawa ke Bu Natalia juga nggak ceritain kisah rahasia kamu ke mama, itu private confidential. Nah, biasanya kalau digituin, mereka nggak mau karena takut nanti semua rahasia mereka diceritain ke mama papanya. Iya. Jadi nggak private lagi ya. Bisa milih anak zaman sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi diajukan ke Pak Fidelis ya. Bagaimana pengalihan kegiatan alternatif di rumah saja kalau di lingkungan selain di lingkungan ya, di lingkungan sekolah bertemu dengan teman-teman dan mereka bahasnya main game. Jadi di sekolahnya kecanduan main game semua. Nah, kalau untuk di rumah itu jadi bagaimana? Kalau dia sendirian yang tidak main nanti jadi minder. Gimana tuh Pak? Bisa dijawab Pak Fidelis? Ya, itu menjadi masalah itu. Dan itulah sebenarnya gunanya ekstrakurikuler ya. Jadi sebenarnya ekstrakurikuler itu harusnya anak masuk di kelompok di mana ada bakatnya sebenarnya. Dan itu maunya juga dibimbing oleh yang profesional di bidang itu, ya kan? Jadi tidak melulu hanya kelompok yang game-game itu terus kan, Bu. Jadi di sekolah sendiri karena dia ada kelompok ekstrakurikuler, jadi sebenarnya itu kelompok macam seprofesinya dia. Nah, jadi ini kelihatannya mungkin perlu sekolah lebih
lebih membantu dalam hal itu, Bu. Iya, karena harus ada tawaran dulu dari sekolah kan, supaya anak-anak bisa masuk ke kelompok-kelompok itu. Kalau tidak Berarti ada tawaran, ya, iya. berarti tetap perlu dicari bantuan dari komunitas ya Pak ya, nggak bisa Iya, betul. sendiri Iya, ya. betul. Karena kalau tidak ada ya nggak bisa kembali lagi dia ke komunitasnya. Iya. Oke, Iya, oke, Bu. baik. Ya. Ini karena waktunya sudah lewat ya, jadi Iya. ini saya ada satu pertanyaan lagi buat Bu Nat ya. Mungkin Bu Nat bisa jawab. Anak kami mengalami kecemasan berlebih setelah sekolah asrama yang letaknya di luar provinsi. Sudah pernah saya bawa ke psikiater dan diketahui salah satu penyebabnya adalah overthinking. Apakah kecemasan berlebih bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Oke, bisa. Nah, sebenarnya gini, anak itu di asrama umur berapa? Nah, saya banyak kasus ya di saya, jadi bukan menjadi sebuah kesimpulan, tetapi lebih tepat anak itu diasramakan mungkin ya SMA ya, mulai SMA. Nah, karena kalau SD sudah diasramakan atau SMP sudah diasramakan, banyak kasus yang datang ke saya itu mental mereka jadi rapuh karena di momen itu mereka sangat butuh ibu kan, sangat butuh ibu, sangat butuh security itu maksudnya rasa keamanan. Nah, tapi kalau dibawa ke asrama tentu mereka akan jadi anxiety karena kayak nggak ada perlindungan. Nah, tapi kalau mungkin udah SMA, kuliah tuh, udah mulai kuat tuh mentalnya. Karena kalau SMA udah beralih, udah bukan ke keluarga secara stages of development. Anak SMA sampai kuliah nanti itu udah mulai berteman. Makanya kalau ditaruh di asrama, pas benar. Karena mereka butuh teman. Nah, lihat anak remaja kami SMA nggak butuh kamu kan? Semuanya demi teman sakit, dia bisa beliin obat, temennya sakit, kamu sakit, boro-boro gitu kan. Nah, tapi kalau SD SMP itu butuh orang tua. Nah, jadi kalau misalkan anak kamu SMA terus masih anxiety di sana, kenapa ya? Overthinkingnya itu karena apa? Nah, ini kita perlu cek dulu karena harusnya SMA kuliah harusnya udah kuat ya, udah nggak ada overthinking, udah dilepas gitu, udah kuat. Nah, tapi kalau anak kamu overthinking, nah why? Nah, itu kita yang perlu cari tahu. Tapi kalau anak kamu itu SD atau SMP di asrama ini, mungkin itu karena jauh dari orang tua. Nah, overthinking, kecemasan berlebih, ya itu memang bidang kita, bidang hipnoterapis untuk lakukan itu, terapi itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nat. Ya, terima kasih Pak Fidel dan Bu Nat atas penjelasannya, atas sharingnya dan tanya jawabnya. Berhubung waktunya sudah habis, ya kita akhiri sesi tanya jawabnya buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua yang belum sempat terjawab. Mohon maaf keterbatasan waktu. Nanti mungkin ada kesempatan lain, ya. Untuk mungkin saya kembalikan waktu dan tempat kepada MC-nya Ibu Tuti. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Tami sudah memfasilitasi dua narasumber. Kepada Ibu Natalia dan Pak Fidelis, terima kasih banyak karena bisa hadir di tengah kesibukan yang sangat padat. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin kita kasih lihat kepada host, sampaikan layanan Serenity Wellness Home yang kami buka di bulan ini, artinya di bulan Juli ini nanti. Silahkan kepada host untuk memperlihatkan siapa saja sih terapis yang ada di Serenity. Oke. Sebentar aja. Nah, ini kita sudah buka, ada psikolog, ada Ibu Tami, ada Ibu Irin yang menangani anak ABK, dan saya sendiri, serta Pak Ihsan, dan 3 orang hipnoterapis di sini adalah murid-murid Bu Natalia. Oke, hanya itu saja. Nanti bisa dihubungi di nomor ini dan beberapa media sosial yang ada di SWH. Kita sering menyebutnya SWH. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang hadir malam ini. Tapi sebelumnya kita ada kenangan untuk foto bersama ya, supaya kita punya arsip bahwa pernah melaksanakan acara ini. Saya akan membantu foto, di sini ada 3 layar. Oke, layar 1 saya akan coba foto, siap ya dengan senyum manisnya. Buka kamera, silakan siapa yang siap, buka kamera, oke. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, layar 2. Bentar, view-nya mesti saya buat galeri.
Oke, layar 2. Mungkin saya ulang lagi layar 1 ya. Tadi kayaknya galerinya kurang pas. Oke. Layar 1. Siap. 1, 2, 3. Layar 2. Siap. Ayo buka kamera yang belum. Layar 2. 1, 2, 3. Lalu layar 3 terakhir. Siap. Yang buka kamera. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, foto sudah selesai. Terima kasih banyak untuk seluruh hal hari ini. Seru banget dengan cerita Bu Nat dan Pak Fidelis. Dan kita terbuka wawasannya untuk malam ini. Semoga nanti sesi berikutnya untuk webinar kita bisa lebih dalam lagi dan pertanyaan dapat tertampung. Untuk itu kita berdoa sebentar untuk menutup seluruh acara ini, mengucap syukur pada Tuhan karena kita boleh menikmati malam ini dengan berbagai hal, ilmu pengetahuan, dan solusi. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Saya akan berdoa menurut cara Kristiani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan kami masalah. Masalah adalah cara kami untuk bertumbuh, berpikir, mencari solusi, mencari cara untuk mengatasi. Dan Engkau tidak pernah melepas itu jika kami percaya dan mempersembahkan seluruh hal yang kami tidak mampu kepadamu karena Engkau adalah penguasa kami, pencipta kami. Maka temanilah kami semua, para Bapak Ibu, yang mungkin masih mempunyai masalah dan belum mempunyai solusi. Izinkan Engkau berkenan hadir di dalam keluarga itu, keluarga mereka yang membutuhkan, supaya Engkau mencarikan solusi terbaik yang menurut mereka bisa dilakukan. Temani para narasumber yang malam ini sudah berkenan hadir dengan hati yang tulus membantu kami. Berkatilah mereka semua, juga moderator yang telah membantu kami. Terima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau mengirim mereka. Tergeraklah mereka untuk membantu kami karena Engkau. Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh kami alami. Berkatilah kami dalam perjalanan-perjalanan kami di kehidupan berikut-berikut ini, supaya Engkau senantiasa menemani dan memberkati kami, serta melindungi kami dari segala hal yang kurang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada semua tim yang telah membantu terselenggaranya acara webinar ini. Selamat malam untuk semuanya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.